Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hidup yang memberi dampak. Nats Alkitab terdapat di dalam Matius 5 ayat 14-15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir setiap tahun dunia ini tidak pernah sepi dari sebuah tren. Apa itu tren? Tren adalah segala sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Sesuatu yang menjadi tren adalah jika di saat tersebut menjadi pusat pembicaraan, pusat perhatian, dan sering sekali digunakan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada namanya tren fashion, seperti gaya rambut atau gaya pakaian. Terlebih bila ada tokoh atau selebriti yang menjadi idola, menggunakan atau memakai sesuatu yang sedang tren saat itu, sehingga menginspirasi banyak orang. Beberapa tahun ini, kita juga melihat ada tren bahasa gaul yang mungkin sering kita dengar, yang muncul di kalangan anak-anak zaman sekarang. Bahasa gaul ini kemudian menjadi pusat perhatian, bahkan akhirnya mempengaruhi komunikasi pergaulan orang-orang muda. Sampai orang-orang tua pun ikut meniru bahasa-bahasa gaul tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, ini hanyalah sebuah contoh bagaimana sebuah pengaruh dapat berdampak luas dalam masyarakat. Seharusnya kehidupan Kristen juga haruslah demikian, yaitu untuk menularkan pengaruh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengalir di dalam kehidupan kita. Kita ingat di dalam Alkitab ada tertulis tentang kerajaan Allah yang diumpamakan seperti ragi yang mempengaruhi seluruh adonan. Inilah sebenarnya tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Kita yang telah dilahirkan sebagai anak-anak Allah dianalogikan sebagai ragi yang baik yang harus memberikan pengaruh yang positif dan membawa dampak bagi keluarga, orang-orang seiman, orang-orang di lingkungan masyarakat, bahkan dunia. Sehingga orang-orang di luar sana dapat merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan rasa diberkati. Bukankah kita ikut merasa bahagia saudara dan terberkati ketika apa yang kita lakukan menjadi inspirasi dan motivasi buat orang-orang di sekitar kita? Namun yang menjadi masalah adalah kita seringkali gagal menularkan pengaruh yang baik, menjadi teladan dan memberi contoh. Kenapa? Karena kita tidak memilih menjadi orang yang benar. Kalau firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia," berarti kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan harus berfungsi memancarkan terang kebenaran kepada orang-orang yang hidupnya masih dalam kegelapan, atau yang masih harus dituntun berjalan ke dalam terang, dan bahkan kepada orang-orang yang mungkin sudah undur dari iman dan meninggalkan Kristus. Ada orang berkata, "Kok sulit sekali ya untuk menjadi contoh atau teladan berbuat baik sehingga orang lain bisa berubah?" Saudara, ketahuilah, pada umumnya orang tak akan mau dan tak akan bisa berubah sepenuhnya kalau tidak didasari keinginannya sendiri untuk bertobat. Manusia lebih mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya daging, tetapi tidak mudah dalam hal-hal yang rohani. Itu sebabnya Tuhan ingin kita menjadi terang dunia dengan melaksanakan amanat agung Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Saudaraku, kita tentu rindu menjadi dampak dan berpengaruh positif bagi sesama kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan bahwa kita sudah dipulihkan.
yaitu ada pemulihan hubungan dengan Tuhan melalui pertobatan kita. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah pertobatan itulah yang menjadikan kita dapat memberi pengaruh dan berdampak karena karakter Tuhan Yesus sungguh ada di dalam kita. Yang kedua, penuhi perbendaharaan hati kita dengan firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 38 berkata demikian, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kalau kita senantiasa memenuhi hati kita dengan firman saudara, maka kita akan menjadi orang yang baik dalam perkataan maupun dalam tingkah laku. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hati untuk tetap menjadi pelaku firman, sekalipun keadaan dunia atau orang-orang di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya semata-mata dari hal yang dari daging atau lahiriah hanyalah sementara, saudara. Tetapi tugas kita yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai iman dan kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga suatu hari nanti orang akan berkata, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." 2 Timotius 1 ayat 5. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur atas firman-Mu yang memberkati kami pagi ini. Jadikan kami umat-Mu ya Bapa, umat yang suka melakukan kehendak-Mu. Karena orang-orang saleh di dalam Kristus akan meninggalkan legasi, warisan yang baik yang akan mempengaruhi atau berdampak kepada generasi anak, cucu, gereja, bahkan bangsa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.